Santapan Harian Selasa 8 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bertelut dan merendahkan hati. Kami siap menerima terang sabdamu ya Kristus. Di dalam Kristus Yesus, Sang terang abadi, kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 22 ayat 23-29. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala batalion memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan mencambuk dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak demikian terhadap dia. Namun ketika Paulus ditelentangkan untuk dicambuk, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu mencambuk seorang warga negara Roma, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala batalion, katanya, "Apa yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Roma." Lalu datanglah kepala batalion itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Roma?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Namun aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Lalu mereka yang harus memeriksa dia segera mundur. Kepala batalion itu juga takut setelah tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah warga negara Roma. Sahabat Santapan Harian, identitas adalah jati diri yang menyatakan status dan segala atribut yang melekat pada seseorang. Kadang identitas tertentu dapat menyelamatkan sang pemilik identitas. Paulus, yang kala itu sedang terhimpit oleh desakan orang banyak, dibawa ke markas dan hendak didera dengan cambukan. Betapa bijaknya Paulus, seorang terdakwa yang akan disiksa, dengan tegas menyatakan identitasnya sebagai warga negara Roma. Setelah dipastikan bahwa identitas itu benar, bahkan didapat karena kelahirannya, ia terluput dari penyiksaan. Pada masa itu ada hukum Romawi yang disebut Civis Romanus Sum, bahwa warga negara Roma tidak boleh dicambuk dan dihukum tanpa pengadilan. Hakim yang menolak pembelaan warga negara Roma akan dijatuhi sanksi, bahkan dihukum mati. Sang kepala batalion tentu tidak berani melanggar hukum ini. Jika identitas Paulus sebagai orang Roma menyelamatkannya dari cambukan, terlebih lagi identitas kita sebagai orang percaya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jika kewarganegaraan kerajaan Roma dibeli dengan harga yang mahal, terlampau mahal lagi kewarganegaraan kerajaan Allah. Yesus Kristus telah membayar harganya sehingga siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Paulus sebagai orang Roma tahu benar siapa dirinya, juga undang-undang yang berlaku di bangsanya, sehingga identitas itu menyelamatkan ia tepat pada waktunya. Bagaimana dengan kita? Berbicara tentang identitas, sadarkah kita tentang siapa kita serta apa yang menjadi hak serta kewajiban kita sebagai orang percaya?
Ingatlah, yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Identitas kita sebagai orang percaya janganlah sekedar nama, tetapi harus terlihat dari apa yang kita katakan dan perbuat dalam kehidupan nyata. Kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, dan dari pengetahuan itulah kita beranjak mengerjakan keselamatan kita. Mari kita berdoa. Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami agar tetap berjuang menjaga cara hidup kami sebagai anak-Mu, ya Allah. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berserah. Amin.